Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa dengan materi kuliah yang lain ke keperawatan gerontik. Oke, langsung saja kita masuk. Hari ini kita bahas tentang asuhan keperawatan pada gerontik. Jadi yang harus diketahui sama mahasiswa bahwa saat ini materi kuliah ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk mengisi asuhan keperawatan nanti yang akan banyak digunakan untuk persiapan PKL ya. PKL yang saat ini kita masih menggunakan sistem PKL dari rumah. Kenapa? Karena kondisi pandemik saat ini tidak memungkinkan kalian untuk berkumpul di masyarakat, sementara masih ada kebijakan untuk menjaga jarak. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi asuhan keperawatan gerontik itu kurang lebih dengan asuhan keperawatan yang lainnya. Tim mahasiswa akan lebih paham bagaimana nanti pelaksanaan asuhan keperawatan gerontiknya ya. Jadi secara umum kurang lebih sama. Oke, kita mulai. Jadi asuhan keperawatan gerontik ini secara umum kurang lebih sama dengan KMB, kemudian namun ada beberapa hal yang spesifik di keperawatan gerontik, terutama dia membahas tentang lansia. Perlu diketahui di aspek keperawatan gerontik ini ada dua, ada di masyarakat, kemudian ada di klinik atau di puskesmas. Jadi cakupannya dia tidak hanya di ruang di masyarakat keluarga aja ya. Kemudian intinya ketika klien di rumah sakit atau di puskesmas itu sakit, kemudian usianya di atas 60 tahun, berarti dia masuk dalam asuhan keperawatan gerontik. Tapi kalau misalnya dalam mas KMB, kemudian ternyata pasien 70 tahun mungkin masih mengikuti format KMB. Cuman harus diketahui bahwa ternyata kondisi pasiennya itu akan berbeda dengan misalnya penyakit yang sama, tapi pada pasien yang lebih muda. Kemudian pengkajiannya kurang lebih sama, ada identitas, riwayat kesehatan, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pola kebutuhan sehari-hari, dan ada tambahannya. Ini tambahannya nanti akan dibahas dalam beberapa pertemuan berikut itu ke depan. Psikososial spiritual, satu fungsional, kemandirian, skala depresi, akar keluarga, kemudian intelektual atau SPMSQ, kemudian skala jatuh lansia. Kemudian ini kita melihat juga kita tetap masih menggunakan SDKI dan Nanda. Kemudian ada sebenarnya kalau untuk di Nanda sekali ada beberapa diagnosa yang belum muncul di SDKI. Contohnya misalnya sindrom kelemahan pada lansia atau risiko sindrom kelemahan pada lansia itu belum ada di SDKI. Kemudian yang paling sering itu adalah risiko jatuh. Apa bedanya sindrom kelemahan lansia dengan risiko? Kalau sindrom kelemahan lansia ini benar-benar lansia itu dalam status tidak stabil yang mempengaruhi individunya, kemudian lebih domain kesehatan fisik, ada masalah fisik, fungsi psikologis dan sosial, dan menimbulkan ketergantungan, kerentanan untuk mengalami efek penyimpangan kesehatan. Jadi dia bisa mengakibatkan kelumpuhan atau tidak bisa beraktivitas secara baik. Sementara resiko itu dia hanya salah satu, pada salah satu atau lebih domain. Kemudian dia mengalami satu atau lebih ini yang bermasalah. Bedanya itu di mana? Nih, dia ini kalau di resiko itu masih satu,
Sementara kalau yang lainnya bisa lebih. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau askep yang digunakannya juga kurang lebih sama ya tadi. Diagnosa perencanaannya juga kurang lebih sama. Nanti kita akan lihat bagaimana aspek pengkajiannya. Oke. Ini aspek pengkajiannya. Nih, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini nanti akan ada linknya di Google, akan ada di share tentang link untuk format pengkajian ini. Kalau kita lihat kurang lebih sama, riwayat kesehatan saat ini, kemudian status lanjut usianya ini, apakah dia berkualitas, sehat, aktif, atau produktif. Silakan dilihat ya, kalau dia berkualitas berarti semuanya memiliki. Kemudian apakah dia saat ini sedang dalam perawatan dokter, mengkonsumsi obat, atau dia tidak. Jadi sisa dicentang aja. Kemudian bagaimana riwayat kesehatannya, ada imunisasinya, biasanya kan ada lansia yang di musim kalau mau pergi jamaah haji, apakah ada alergi obat, pernah tidak mengalami kecelakaan, ada kebiasaan merokok tidak, berapa kali dirawat di rumah sakit, kemudian apa penyakit yang diderita dalam 1 tahun terakhir, kemudian kalaupun ada yang dikonsumsi obat dalam 2 minggu terakhir, ini perlu apakah ini konsumsi obatnya perlu diketahui juga apakah dia beli sendiri atau diinstruksikan dari dokter, diresepkan oleh dokter. Genogram, nah ini tantangannya di lansia. Di lansia ini paling tidak kita memulai dari generasi kedua. Artinya orang tua dari si lansia ini harus ditanyakan, itu yang agak berat ya. Kemudian ini pengkajiannya kurang lebih sama. Kemudian pola kebiasaannya tadi tidak dalam bentuk tabel sekarang. Kemudian ini yang tambahannya fungsionalnya, apakah dia mandiri, kemudian defekasi, ini apakah dia mandiri atau tergantung, nanti dilihat. Nanti dilihat A, B, C, dan A, B, C-nya seperti apa, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian skala depresinya juga harus dilihat, dihitung. Kemudian agar keluarganya akan ini semuanya akan ada materi khususnya. Kemudian dan lain sebagainya. Nah ini riwayat skala jatuhnya harus diperhatikan juga, skala jatuh lansia ini berapa, dan ini paling sering muncul di uji kompetensi. Jelas kalau misalnya ada salah satunya kita ambil. Kemudian nanti ada pengkajian tentang intelektual. Intinya tadi bahwa askep lansia ini kurang lebih askep pada umumnya. Perbedaannya memang penyakit pada lansia ini bisa ditujukan pada lansia sehat atau sakit, dan bisa di kondisinya di rumah sakit atau di puskesmas ataupun di masyarakat. Nanti akan ada tugas pengkajian, silakan nanti didiskusikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.